pada video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat suatu desain gambar seperti ini. Nah, jadi seperti ada bentuk kotak gitu ya, persegi panjang, lalu juga ada segitiga, dan posisinya mungkin hampir sama ya, atau simetri atas dan bawah, namun ada perbedaan di segitiga yang bawah ukurannya dengan yang atas. Bagaimana cara untuk membuatnya? Pertama, stepnya seperti biasa ya. Jadi kita pilih menu new. Pak, kenapa kok tidak langsung klik part? Oke, jadi kenapa kok tidak part? Saya takutnya kalau kalian belum setting ya di bagian sininya, apakah dia ISO ataupun dia satuannya milimeter, nanti pasti kalau yang standar ya, maksudnya yang defaultnya itu dia itu satuannya inci, dan juga bisa jadi bahkan sheet metal gitu ya, karena part kan terdiri dari dua bagian ya, ingat ya, sheet metal dan juga part yang biasa atau standar. Nah, saya sarankan kalian setiap kali membuat atau memilih menu gitu ya, apakah mau membuat part, sheet metal, atau assembly, drawing, dan presentation, saya sarankan menggunakan yang new ini. Nah, setelah itu kalau sudah klik new, maka nanti kalian pilih yang matrix, sehingga akan muncul berbagai template yang telah disediakan di software Inventor ini. Dan untuk memastikannya, pilih yang standar untuk part ya, bukan yang sheet metal tapi standar, terus milimeter. Ini untuk memastikan bahwasannya kalian menggunakan tipe yang standar dan satuannya pasti milimeter. Kalau sudah, klik bagian bawah create. Oke, ditunggu sampai muncul tampilan yang baru keluar ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kalian lupa gitu ya, atau sudah terlanjur ngeklik part tanpa diatur satuan unitnya, juga bisa diatur. Caranya bagaimana untuk mengatur satuan unitnya? Saya ulang lagi, bahwasanya kita bisa mengklik bagian atas ini tools gitu ya, tools. Kemudian setelah kita klik tools, di sini ada namanya dokumen setting. Kita klik dokumen setting. Setelah di sini ada namanya unit. Nah, unit di sini akan muncul length atau panjang. Di sini satuannya bisa milimeter, sentimeter, inci, meter, mikron gitu ya. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita biasanya menggunakan yang milimeter, dan standar ISO pun juga menggunakan satuannya adalah milimeter. Oke, milimeter ya. Kalau sudah kita apply, habis itu kita close. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kalian lupa untuk dan juga memastikan satuannya betul, karena beda, semisal satuannya kalian sudah menganggapnya itu milimeter, ternyata satuannya inci gitu ya, kalian memasukkan nilai 100 padahal maksudnya 100 mili, ternyata yang muncul adalah 100 inci, kan beda hasilnya. Oke, baik, langsung saja. Untuk pembuatan sketch 2 dimensi itu ada di 3D model ya, bagian 3D model. Di situ terdapat start 2D sketch ataupun start 3D sketch. Nah, perbedaannya adalah kalau 2D sketch kita akan menggambar dan mengawalinya dengan dua sumbu atau aksis, X dan Y dan X, Z, atau X dan Z. Jadi dari pandangan depan, samping, atau atas seperti itu. Tapi kalau start 3D sketch itu langsung muncul ketiga sumbunya. Sehingga dalam hal untuk view pandangan dalam menggambar mungkin akan sedikit membingungkan kalau yang belum terbiasa ya untuk start 3D sketch. Jadi saya sarankan untuk kita belajar mengawalinya dari start 2D sketch. Nanti kalau sudah terbiasa dan sudah mahir, silahkan kalau mau langsung ke start 3D sketch-nya. Nah, oke, klik start 2D sketch dulu. Oke. Nah, pertama kita kalau melihat dari gambar yang akan kita buat gitu ya, kita biasanya melihat bagian yang paling luar yang besar terlebih dahulu. Cuman kalau melihat bagian yang paling besar, di sini kita melihatnya kan ukuran persegi panjang yang atas dengan yang bawah itu berbeda. Yang atas 50, panjangnya yang bawah 60. Oleh karena itu kita bisa memilih salah satu terlebih dahulu. Atau juga bisa dengan cara kalian membuat persegi panjangnya langsung besar gitu ya, terus nanti dikurangi. Jadi untuk prosesnya gitu, dalam artian tahapan prosesnya itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu ya. Tapi yang harus dipastikan dalam pembuatan gambar baik 2D sketch maupun 3D sketch ataupun juga 3D model ketiga dimensinya,
hasilnya harus betul, hasilnya harus sama, dan ukuran volumenya harus sama gitu ya. Itu yang harus dipastikan. Tapi setelah untuk prosesnya, mau bikin kotaknya dulu, mau bikin segitiganya dulu, mau bikin apanya dulu, tuh bebas, nggak ada aturannya. Tapi untuk mempermudah, biasanya itu kita melihat yang paling besar dulu. Ukuran yang paling besar itu kita gambar terlebih dahulu biasanya. Tapi tergantung kembali ke kalian, seperti yang saya bilang, pola pikir dan cara berpikir seorang drafter itu berbeda-beda dan unik gitu ya. Jadi tidak ada di sini bahasanya harus atau wajib, sepertinya tidak ada. Tapi seperti yang saya bilang di awal, hasilnya itu benar-benar harus dan wajib sama, betul, benar, dan juga tepat gitu ya. Itu hasilnya. Tapi untuk prosesnya, monggo bebas, silahkan, bisa dipahami ya. Oke. Pertama di sini kalau dari saya akan membuat dari ininya dulu, apa namanya, persegi panjangnya dulu ya. Persegi panjangnya dulu yang tengah gitu ya. Karena sebagai acuan untuk yang atas dan bawah. Di sini untuk persegi panjang yang tengah itu kan lebarnya 20, panjangnya 50 ya. Oke, kita buat. Nah, di sini akan muncul 3 layer. Tadi seperti yang saya informasikan di inventornya ada XY, 2 sumbu ya, atau 3 bidang XY plane bidang depan, lalu juga ada YZ plane bidang samping, lalu juga ada XZ plane bidang atas gitu. Jadi bisa kita lihat dari sisi pandangnya untuk pemilihan bidang yang akan kita gunakan. Nah, kita anggap saja untuk pandangan bendanya dari depan ya. Jadi XY plane, kita klik. Oke. Pak tahu itu dari depan, dari mana? Di sebelah kanan atas ini ada cube-nya atau kubus gitu ya. Kubus yang bisa kita gerak-gerakkan dengan cara diklik terus ditahan, habis itu di-drag atau digerakkan. Nah, seperti itu. Jadi front itu depan ya, seperti itu. Nah, saya menyarankan, jadi ini tidak wajib ya, tapi menyarankan di sini akan ada sumbu X dan Y ya, diwarnai dengan tanda merah X dan Y warna hijau, lalu Z-nya itu warna biru. Namun di sini kan tidak terlihat karena kita satu pandangan 2 sumbu. Nah, ini adalah warna biru titik 0,0-nya. Jadi anggap saja sebelah kanan ini kuadran 1, kiri ini kuadran 2, bawah ini kuadran 3, dan sebelah kanan bawah kuadran 4 gitu ya. Di sini 0,0, saya sarankan untuk acuannya menggunakan 0,0 ini supaya simetri dan juga mudah dalam memberikan acuan gitu ya, panduan dalam menggambar. Tapi apakah harus Pak? Tidak, terserah kalian, bebas juga sih, silahkan. Oke, saya akan memulai di sini untuk rectangle ya. Jadi di sini akan ada rectangle di sini untuk membuat persegi panjang ya. Membuat persegi panjang dan juga beberapa bentuk seperti pentagon ya, atau heksagon, di mana terdiri dari beberapa sisi, bisa kita atur juga dengan menggunakan poligon. Lalu juga ada slot yang berbentuk seperti kapsul gitu ya. Nah, kita gunakan rectangle yang 2 point center. Jadi maksudnya 2 point center itu dimulai dari titik tengahnya, titik pusatnya gitu ya. Kalau 2 point saja itu dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah. Nah, jadi saya menggunakan 2 point ini. Nah, saya letakkan di titik sampai berwarna hijau. Jadi kalau dia berhimpitan atau pas pada titik tersebut itu pasti berwarna hijau. Kalau masih belum berwarna hijau berarti masih belum satu titik dengan titik tersebut. Nah, saya klik. Setelah itu di sini akan muncul bayangan calon gambar yang akan jadi gitu ya. Nah, di sini juga bisa kita inputkan nilainya. Tadi kalau kita lihat kan lebarnya 20 ya. Habis itu kita tap sehingga masuk ke input angka selanjutnya, lebarnya 50 ya kalau nggak salah. 50 ya, betul 50. Oke, habis itu kita enter. Nah, sudah jadi langsung. Jadi di sini kita bisa membuat untuk ukurannya itu bisa dengan cara langsung menginputkan nilai pada ukuran dimensinya, atau kita buat bebas dulu. Maksudnya bebas seperti apa Pak? Oke, saya ulangi lagi untuk yang bebas ya. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini. Nah, saya tidak tahu ini ukurannya berapa ya. Tapi untuk membuatnya menjadi 20 dan 50, saya gunakan dimension ini. Saya klik. Habis itu kalau sudah dia berwarna biru aktif, saya arahkan ke garisnya yang mau saya edit. Ini saya buat jadi 20, enter.
Setelah itu yang sebelah kanan jadi 50, enter. Nah, seperti ini. Jadi dia juga bisa kita rubah, edit sesuai dengan dimensi yang diminta atau yang diinginkan gitu ya, dengan cara seperti ini. Tapi kalau saya lebih menghemat waktu, langsung saya inputkan nilainya di entry nilai datanya, seperti itu. Oke, saya ulangi lagi. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah sesuai, saya hilangkan ini dimensinya karena sudah betul ya. Terus lalu juga diagonalnya saya hilangkan juga. Caranya diklik menggunakan kursor, setelah itu di delete menggunakan keyboard delete gitu. Oke, kalau sudah selesai, baru kita akan membuat persegi panjang atas dan bawah. Atasnya itu persegi panjangnya 50 dan 20 ya. Lebarnya 50, panjangnya 20. Oke. Nah, kalau untuk seperti ini biasanya akan agak sulit ya. Akan agak sulit karena kita harus mengetahui titik tengahnya dulu ya. Titik tengahnya dulu. Nah, oleh karena itu, supaya kita dapat dengan mudah mengetahui titik tengahnya, kita harus menggunakan banyak bantuan gitu ya, atau menggunakan garis bantuan. Namun di sini saya akan membuat segitiganya terlebih dahulu, yang di nomor 4 dan 5 itu, sebelum membuat yang nomor 1 ya, benda nomor 1 itu saya membuat 4 dan 5, sehingga lebih mudah. Tinggal nomor satunya nanti menggunakan yang rectangle 2 point tadi. Oke, 4 dan 5 ya. Di sini untuk yang 4-nya diberikan jarak 15. Oke. Berarti kita gunakan line ya. Kita gunakan line garis itu ya. Kita zoom dulu. Zoom itu bisa digunakan atau dilakukan dengan cara scroll di mouse kalian. Pastikan ya ketika kalian menggambar inventor ini harus menggunakan mouse. Pak, menggunakan mousepad bisa tapi kan agak ribet gitu ya kalau mousepad. Tapi yang sudah terbiasa mousepad ya silahkan. Tapi kalau saya terbiasanya menggunakan mouse, jadi lebih mudah dan fleksibel aja gitu ya. Oke, kita klik di sini ya. Nah, sampai warna hijau titiknya itu menandakan berarti dia berada di ujung pas. Atau juga bisa dilihat dari ini koordinatnya X dan Y-nya. Klik, habis itu arahkan ke sini ya. Nah, pastikan derajatnya sudah 0 atau 180 derajat ya. Karena kalau misalkan seperti ini kan dia tidak lurus. Nah, bagaimana Pak untuk menentukan supaya dia bisa lurus? Nah, digerakkan sampai lurus dulu, nilainya 180. Atau kalau enggak ya diinputkan nilainya biar tidak berubah-ubah. Oke, ini kita nilai angka 15 ya tadi. Ininya 15. Setelah itu Pak untuk kesininya bagaimana? Nah, untuk ke sebelah sininya kita gunakan point. Nah, ini klik point, arahkan ke garis di sebelah sini. Nah, sampai dia berwarna hitam gitu ya. Nah, jadi pastikan ya. Nah, pastikan dia tepat yaitu di garis yang berwarna hitam. Letaknya bebas dulu, yang penting di garis tersebut. Setelah itu dengan menggunakan dimension kita atur untuk jaraknya. Dari sini itu adalah kalau nggak salah 10 tadi ya. 10. Nilainya 10. Nah, oke. Kalau sudah baru kita hubungkan dengan menggunakan line lagi ujung yang di sini dengan yang titik ini tadi, poinnya. Sampai berwarna hijau ya. Nah, oke. Sudah selesai. Nah, yang sebelah kanan bagaimana, Pak? Udah yang sebelah kanan kalian juga bisa menggunakan cara yang sama. Namun saya lebih menggunakan cara yang mirror. Jadi saya menggunakan garis bantuan tengah di sini sebagai pencerminannya. Lalu saya gunakan mirror, fungsi mirror di sini adalah untuk mencerminkan, jadi mengcopy dengan cara dicerminkan. Nah, di sini akan muncul kalau sudah kita klik mirror akan muncul tampilan select dan mirror line. Yang dimaksud dengan select ini adalah garis mana aja sih yang mau kita cerminkan. Nah, kita klik aja garisnya mana aja. Nah, kalau sudah dua ini ya garisnya yang mau kita cerminkan, kita arahkan ke kursornya ke mirror line. Kita memilih mana sih garis pencerminannya. Kita klik. Kalau sudah kita apply. Nah, sudah. Dia akan muncul sendiri. Bukan muncul sendiri sih. Dia akan menampilkan garis yang sama sesuai dengan pencerminan. Jaraknya pun juga sama. Tapi kalau kita menaruh garis pencerminannya agak miring gitu ya. Atau tidak sejajar, tidak lurus. Hasilnya pun juga tidak akan lurus gitu ya. Pasti sesuai dengan jarak dengan pencerminannya tadi. Ketika kita sudah membuat garis seperti ini, segitiga ini, baru kita membuat yang rectangle tadi. Gunakan yang 2 point ya. Dari sini, nah dari sini ya,
segitiga yang kanan atas ini, kita klik, terus arahkan ke sini. Nah, kita bisa menginputkan nilai 50 dan juga nilainya 20 ya tadi. Kita enter. Nah, selesai. Oke, tinggal yang bagian bawah ya. Bagian bawah, Pak, bagian bawah itu ingat dia beda loh ya. Bukan sama. Kalau sama kita bisa mengcopy dengan mirror lagi, tapi ternyata beda. Segitiganya jaraknya 20 dan juga 20-20 jaraknya. Lalu persegi panjangnya 60 dan 20. Nah, kita bisa menggunakan cara yang sama ya. Kita gunakan line dulu di sebelah sini. Nah, kita zoom. Di sini kita berikan nilai 20. Habis itu kita enter. Setelah itu untuk kesininya kita gunakan bantuan dari poin. Nah, setelah itu kita gunakan dimension untuk mengatur jaraknya. Masukkan nilai 20, enter. Setelah itu baru kita hubungkan dengan line garis ujung ini ke ujung dari titik poinnya. Setelah itu kita gunakan mirror line lagi. Nah, kita mirror ini sama ini, klik mirror line-nya, pilih garis pencerminannya, apply. Oke. Jika sudah selesai, kita tinggal membuat yang persegi panjangnya. Ingat, gunakan yang 2 point ya. 2 point, ujung sini. Nah, nilainya adalah 60 ya. Kita masukkan 60 dan juga ininya 20. Enter. Selesai. Sangat mudah bukan? Jadi ini bisa jadi salah satu langkah yang cepat juga gitu ya. Tapi kembali lagi, cara berpikir dan cara bekerja setiap orang beda-beda. Bisa dengan menggunakan cara seperti ini, atau juga bisa, Pak, saya mau membuat yang persegi panjang bagian atasnya dulu. Setelah itu baru segitiga, baru persegi panjang yang tengah panjang itu, Pak, baru yang bagian bawahnya. Boleh, silakan, bebas. Jadi untuk prosesnya tidak ada yang membatasi atau tidak ada yang melarang. Silahkan, tapi yang penting hasilnya harus sama. Nah, jika sudah selesai, untuk dimensi-dimensinya ini bisa kita hilangkan ya, karena mengganggu gitu ya, mengganggu dari pandangannya. Terus bagaimana, Pak, kalau kita ingin memperlihatkan dimensinya? Utamanya adalah pada menu drawing. Jadi kalau drawing itu memang lembar kerja gitu ya, lembar kerja atau gambar kerja yang ditujukan untuk memberikan informasi sedetail mungkin dari gambar yang kita buat. Tapi kalau untuk sketch ini, untuk memastikan saja bahwasannya dimensi ukurannya sudah betul. Karena tujuan dari sketch ini adalah bentuk ke 3D modelnya sebenarnya. Nah, jadi bukan untuk informasi terkait gambarnya. Kalau informasi terkait gambarnya nanti di drawing atau di gambar kerjanya. Oke, demikian penjelasan untuk pembuatan gambar 2D sketch bagian 3 ini. Terima kasih setelah telah menonton dan juga mengikuti dari video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.